Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Newcastle menghadapi Liverpool ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari lebih baik dari laga kemarin ya. Terlihat di laga ini Newcastle dengan formasi 4-4-3, Liverpool dengan formasi 4-2-3-1. Oke, untuk laga ini terlihat Isak mengalami cedera ya. Cedera nampaknya tidak akan bermain Isak di laga ini. Sedangkan untuk Liverpool di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka yang mengalami cedera head-to-head terakhir bertemu pada bulan 3, di mana pada waktu itu kemenangan tim tamu Newcastle dengan skor 2-1. Oke, masih berpeluang untuk Newcastle untuk bisa meraih kemenangan ataupun menahan Liverpool ya. Dimana di laga pertama Newcastle 5 menghadapi Aston Villa, sedangkan Liverpool di laga pertama itu meraih kemenangan sama menghadapi Bournemouth. Jadi mau tidak mau Newcastle harus bisa meraih kemenangan ataupun setidaknya menahan Liverpool ya, karena memang Newcastle malam hari ini bermain kandang. Selanjutnya memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Inter Milan menghadapi Torino. Di laga ini terlihat Inter Milan dengan formasi 3-5-2, sedangkan Torino di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Dimana tuan rumah Inter Milan terlihat ada 4 pemain mereka yang akan absen, gitu juga dengan tim tamu Torino. Terlihat di laga terakhir Inter Milan menghadapi Torino, dimana pada waktu itu kemenangan Inter Milan di kandang Torino dengan skor 2-0. Untuk laga ini udah versi saya sendiri kemungkinan besar karena memang ini bermain kandang, dan laga pertama untuk Inter Milan nampaknya tuan rumah Inter Milan akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Mungkin akan ada selisih lebih dari 1 gol ya untuk kemenangan tuan rumah Inter Milan menghadapi Torino. Selanjutnya saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Athletic Bilbao menghadapi Rayo Vallecano. Terlihat di laga ini Bilbao dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Rayo Vallecano dengan formasi 4-3-3 ya. Untuk laga ini dimana Bilbao terlihat di laga terakhir mereka itu sempat menghadapi Sevilla, dimana pada waktu itu kemenang Bilbao dengan skor 2-0. Sedangkan laga terakhir Rayo Vallecano itu nampaknya international friendly match, dan ini laga nampaknya laga pertama itu Vallecano menghadapi Girona mereka, dan Vallecano meraih kemenangan. Untuk laga ini kemungkinan besar gol nampaknya tidak akan lebih dari 2 gol, maksimal akan terjadi 2 gol untuk laga ini. Itu menurut prediksi versi saya sendiri ya, untuk laga Bilbao menghadapi Rayo Vallecano. Selanjutnya saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Udinese menghadapi Verona. Terlihat di laga ini Udinese dengan formasi 4-3-2-1 ya, sedangkan untuk Verona dengan formasi 3-5-1-1. Jadi untuk laga ini mengenai dari line up pemain ya. Kemudian dari head-to-head terakhir kemenang Verona di kandang Udinese dengan skor 1-0. Ini cukup rendah ya, nampaknya kembali di laga malam hari ini kemungkinan besar Udinese dan Verona ini nampaknya tidak akan terjadi 3 gol, maksimal 2 gol saja untuk laga Udinese menghadapi Verona. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Sweden Allsvenskan. Di laga ini Østers menghadapi Norrköping. Terlihat di laga ini Østers dengan formasi 4-3-3, Norrköping dengan formasi yang sama ya. Ada 2 pemain tidak akan bermain Østers, sedangkan Norrköping ada 3 pemain. Oke, untuk laga ini ada Norrköping di laga terakhir sama ada Østers, nampaknya Norrköping itu sempat memenangkan laga dengan skor 4-2. Cukup tipis ya. Tapi untuk laga ini melihat kedua tim memasuki laga ke-21 dari lanjutan Sweden Allsvenskan. Walaupun bermain kandang, Østers nampaknya akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan karena memang dari track record head to head ini cukup baik untuk Norrköping. Kemungkinan besar ada 2 kemungkinan untuk laga ini, imbang atau kemenangan Norrköping di kandang Østers. Masih di Sweden Allsvenskan, di laga ini GAIS Skedebergs menghadapi tim tamu Mjällby. Terlihat di laga ini GAIS Skedebergs dengan formasi 4-3-3, sedangkan Mjällby dengan formasi 3-4-3 ya. Ada sekitar 5 pemain akan absen untuk GAIS Skedebergs. Mjällby di laga ini sudah pemain saja, di mana di laga terakhir kedua tim sempat bertemu dan berakhir di skor imbang. Terlihat dari klasemen sementara, Mjällby berada di puncak klasemen dengan meraih 47 poin. Sedangkan GAIS Skedebergs ini berada di peringkat 6 dengan meraih 35 poin. Walaupun bermain kandang, tim yang diunggulkan itu nampaknya GAIS Skedebergs, tetapi untuk laga ini cenderung bisa berakhir di skor imbang.